Oke, di konten hari ini kita akan sedikit review untuk Yamaha NMAX New Turbo ya teman-teman ya. Mantap, ini banyak banget nih fitur-fitur yang sudah terdapat di Yamaha NMAX Turbonya ini. Nah, kelihatan garang banget untuk bagian depannya kan ketika stop lampnya kita nyalain ya. Nah, kita hazard. Wah, ganteng sekali sih, mantep banget. Nah, kita buka dulu ini biar nggak menghalangkan pemandangan karena masih baru ini. Si baru kita kasih modif di Extreme Motorsport. Pokoknya apa sih motor kalau masih baru itu kalau di Extreme Motorsport nggak dikit kasih modif itu ada yang kurang gitu, ada yang ganjel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Balik lagi dengan gua Inga dan Farhan sebagai kameramen Extreme Motorsport di channel YouTube Extreme Motorsport tentunya. Oke, di konten hari ini kita akan sedikit review untuk Yamaha NMAX New Turbo ya teman-teman ya. Mantep, ini banyak banget nih fitur-fitur yang sudah terdapat di Yamaha NMAX Turbonya ini. Nah, betul, motor ini memang benar-benar lagi viral banget, lagi naik daun karena banyak banget konten kreator maupun influencer yang membahas untuk motor ini. Karena kelebihannya, fiturnya pun juga benar-benar hampir sekitar 50-70%-an itu udah berubah. Untuk bagian body-bodinya sendiri teman-teman sih bisa lihat aja. Yang berbeda itu cuman bagian depan headlamp, mungkin stop lamp juga belakang. Nah, stop lampnya juga nih mungkin kita kasih tunjuk aja langsung. Terus dan tentunya yang bagian berubah total itu di bagian CVT-nya, karena CVT-nya sudah tidak menggunakan roller lagi. Udah benar-benar tinggal gas, pokoknya udah nggak ada kata-kata dredeg sih menurut gue sih gitu ya, karena dia udah nggak menggunakan roller. Tapi nggak tahu, karena kita belum tahu kekurangan motor ini apa. Mungkin next bakal kita pelajarin lagi apa kekurangan di Yamaha NMAX Turbonya gitu ya. Tapi kan setahu saya sih motor ini kayaknya tidak ada kekurangannya kalau untuk harian ataupun buat riding santai ataupun jauh. Motor ini sangat rekomendasi banget untuk teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas untuk keseluruhan motor ini, kebetulan motor ini sudah kita pasangkan knalpot dari K-Racing ya, K-Racing Standard Racing. Untuk video suaranya teman-teman bisa lihat di channel YouTube kita di sebelum video ini. Dan juga ada penambahan lampu waymaker penerangan untuk lampunya. Nah, ini lampu sorot dari waymaker kecil-kecil cabai rawit. Oke. Nah, oke, baik. Baru habis itu kita akan membahas fitur-fitur apa aja sih yang sudah terdapat di Yamaha. Bukan fiturnya dulu. Kita bahas untuk keseluruhannya dulu ya. Body-bodinya apa aja yang berbeda di NMAX sebelumnya, dan juga mungkin kita bakal bahas tuntas untuk body-bodinya ya. Karena spesifikasinya memang hampir keseluruhan ini mirip banget dengan sebelumnya, cuman 30% itu berubah gitu ya. Nah, kita bahas dari depan. Untuk bagian depan, teman-teman bisa lihat ternyata dia sudah ada alisnya. Nah, alis dan lampunya ada lampu utama, dan yang atas ini setahu saya buat jarak jauh. Ini lampunya kayak lampu-lampu bilet begitu teman-teman ya. Mantep banget, jadi kelihatan garang banget untuk bagian depannya. Dan juga untuk bagian windshield ini udah makin tinggi lah, panjang juga. Terus sen juga, nih kita kasih unjuk untuk bagian sennya. Mana hazard? Oke. Nah, ketika di sen penampakannya seperti ini ya teman-teman ya, gokil banget. Dan juga ada winglet juga kayak mulut begitu ya teman-teman ya. Nah,
kita sedikit tambahan juga untuk lampu waymakernya di sini. Nah, ini kita ada tambahan bracket lagi. Tambahin bracket seperti itu penampakannya. Jadi nggak begitu kelihatan, tapi ketika malam membantu untuk pencahayaan teman-teman ya. Dan juga kita bahas ke bawahnya lagi. Nah, nih yang gua demen nih. Bagian sini itu dia kayak udah kayak karbon gitu. Tapi ya kayak karbon twill ya, teman-teman ya. Berserat begitulah. Terus untuk klakson tetap seperti itu, klaksonnya standar, klakson standar lah. Mungkin nanti bakal kita ganti klakson ini biar suaranya lebih mantap ya. Untuk bannya, untuk bagian depan ini menggunakan ukuran berapa ya? 110/70 ring 13. Nah, Yamaha masih tetap menggunakan ring 13 untuk Yamaha NMAX-nya. Untuk bagian depan ya sama lah kayak NMAX sebelumnya. Terus bagian apa lagi yang berbeda? Oh ya, bagian bawah-bawah ini bagian sini juga sama kayak yang depan, karbonnya kayak karbon twill begitu teman-teman ya. Karbon twill. Terus kita mundur ke belakang lagi. Shock ya sama kayak NMAX sebelumnya. Terus bagian radiator ada perubahan juga di cover radiatornya. Begitu. Nah, ini knalpotnya menggunakan knalpot Kares standar racing. Saya tekankan lagi untuk suaranya teman-teman bisa dilihat video YouTube sebelumnya. Terus untuk bagian belakang yang gua demen sih bagian belakang nih teman-teman ya. Nih kita bahas kameramen di sana, kita sebelah sini. Penampakan ketika stop lampnya kita nyalain ya. Nah, kita hazard. Wah, ganteng sekali sih, mantep banget. Tampak belakangnya ini kayaknya lebih lebar dibanding NMAX sebelumnya. Cuman lebih serem, lebih gahar, lebih elegan dilihatnya, enak banget dipandang untuk bagian belakangnya. Mantep lah. Oke. Ini kita nggak tes jalan dulu ya. Mungkin kita bakal tes jalan kalau ada kesempatan. Karena udah malam juga. Kita matiin dulu hazardnya. Oke, setelah itu untuk bagian body-bodinya nggak terlalu banyak ya perubahan. Ya hampir sama kayak NMAX sebelumnya. Cuman ada tambahan sedikit untuk stikernya. Di sini ada tulisan teks NMAX ini teman-teman ya. Begitu. Terus juga untuk bagian CVT-nya ada YCVT-nya. Tulisan YCVT. Nah, oke sih. Dan juga lebih panjang untuk bagian CVT-nya. Nah, fitur-fitur yang sangat mungkin kameramen di sini aja deh. Di sini aja. Nah, kita buka dulu ini biar nggak menghalangkan pemandangan karena masih baru ini. Si baru kita kasih modif di Extreme Motorsport. Pokoknya apa sih motor kalau masih baru itu kalau di Extreme Motorsport nggak dikit kasih modif itu ada yang kurang gitu, ada yang ganjel. Oke. Kita buka, kita buang. Ish. Baru kok. Ngapain? Nah. Anjay. Ih, nempel dikit. Oke, kita lihat bagian kokpitnya teman-teman ya. Wah, ini kokpitnya terlihat mewah banget ya. Terus juga ada variasi berwarna silvernya di sini, udah mewah banget. Udah seakan-akan kita naik motor ini udah kayak naik jet ski ya teman-teman ya. Jet ski udah kayak gini nih. Juga kayak stang mobil pun kayaknya seperti ini juga deh. Ini buat klakson tutut gitu kan. Gokil, mantap. Oke, langsung kita bahas. Untuk bagian kokpitnya kita nyalain dulu. Langsung menunjukkan warning. Nah, ini langsung beralih ke. Nah, ini kita bahas sebelah sini dulu, Han. Nah, ini shift ini dia kayak kita jadi kayak untuk menambah giginya gitu. Jadi giginya ada 1, 2, 3. Ini tidak akan berfungsi karena tidak berjalan. Nah, ada klakson. Ini tombol back. Ini sen kanan kiri. Ini juga
bisa dikatakan buat tombol oke lah kalau yang tengah ini. Ini tombol buat berpindah atas bawah. Terus ini untuk jarak jauh. Ini buat mode. Nah, ujung sini nih. Ini mode yang T itu ya, kita singkat aja. Mode yang T itu biasanya kita gunakan ketika di jalan perkotaan. Seperti Jakarta ini kan pastinya macet ya. Kita nggak pengen, ya pengennya santai-santai aja. Nah, kalau untuk yang sport ini kita gunakan untuk jarak jauh atau perjalanan jauh dan juga pengen kebut-kebutan ya. Nah, 155 paling mentok berapa sih? 110 ya. Kalau buat anak-anak muda sih ya itu sih nggak terlalu ngebut gitu ya kan. Ya kan Han? 110 pelan apa ngebutan? Kenceng sampai nunduk. Oh, kenceng sampai nunduk. Oke. Nah, langsung kita bahas bagian fitur-fiturnya sini. Nah, ini sama kita lihat dari bagian sini itu udah kayak motor X-Max ya teman-teman ya. Udah hampir sama kayak motor X-Max, ada baterai, terus ada FG speed, AG full, in full, trip time, coolant, terus baterai lagi kembali. Nah, udah itu doang. Penampakan ketika di hazard itu seperti ini. Sen kiri, sen kanan kayak gini. Oh ya, kita bahas bagian ketika penambahan gigi karena ini memang harus jalan, jadi makanya dia tidak nambah. Ini memang harus jalan sih. Kayaknya kita bakal bikin video buat jalannya aja nanti. Next kita bikin pakai GoPro. Kita bikin pakai GoPro biar tahu akselerasinya ke saat perpindahannya antara 1, 2, dan 3. Dan ini juga fitur U-Shift ini juga katanya ada engine brake-nya juga teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngegas nih, terus ketika diturunin gasnya, dia akan kayak ngurangin gigi sendiri gitu, kayak mobil manual. Ya, mobil manual, bukan manual, mobil matic ya, mobil matic. Maklum nggak bisa nyetir. Oke, sampai situ aja kita review simpelnya. Ya, cukup unik dan cukup mengesankan lah ya teman-teman ya untuk Yamaha NMAX New Turbonya ini. Pokoknya gokil banget. Yamaha membuat motornya itu kayaknya memang dibuat ngedesain orang Indonesia itu agar lebih nyaman lagi menggunakan motornya gitu teman-teman ya. Pokoknya mantep banget. Oh ya, bagian sini Han belum kita bahas, bagian dashboard. Oh ini, tinggal gini. Tinggal ditarik aja. Dan di sini buat menyimpan HP cukup lah ini. Nyimpan buku, apalah HP cukup lah. Terus juga di sini ada chargerannya. Ini kita buat ngecas di sini. Bisa. Dia pakai USB. Oh, ini Type C ya? Oh iya, pakai Type C. Jadi kita harus pakai semisal Type C ya harus Type C to Type C. Kalau enggak, kalau iPhone Type C to iPhone gitu teman-teman ya. Oke, mantep banget. Gokil. Untuk joknya kita belum bahas. Untuk jok ya nggak beda jauh dari NMAX sebelumnya. Dan juga untuk bagian jahitannya ini berwarna kuning apa coklat nih? Coklat ya ini Han ya? Kuning. Dengan kuning. Terus, nah untuk bagian belnya lanjut. Untuk bagian belnya memang didesain seperti apa? Meratakan sama joknya. Jadi ketika duduk di sini benar-benar biar nggak nempel banget bagian belakangnya ini. Karena biasanya kalau nggak ada BL ini dia bisa membuat ini nih bikin gampang pecah gitu ya kan teman-teman ya, apalagi bobotnya yang di belakang lebih berat. Nah untuk bagian sini teman-teman, ketika kita mau nambah bensin, di sini sudah ada tempat buat naruh tempatnya tuh. Nah, kita letakkan aja di situ. Jika ini teman-teman ngisi bensin nggak perlu dikantongin ataupun dipegangin, itu taruh sini aja cukup. Taruh sini aja cukup.
Karena dia memang udah menyediakan tempat buat taruh full capnya sini. Nah gitu. Ya tutup kembali ya untuk bagian full capnya. Sip, mantep. Nah gitu. Oke. Bagasi, oh iya bagasinya belum kita review juga. Kita kasih unjuk untuk bagian bagasinya. Ini buat aki, ya ini lumayan gede juga nih. Mantap, ini helm masuk nih. Oke. Sip. Oke. Udah kita bahas semua, udah bahas tuntas untuk keseluruhannya. Next kita bakal bikin video lagi untuk masing-masing bersama Yamaha NMAX turbonya. Sampai sini aja singkat video review dari gua Ingga dan juga Farhan sebagai kameramen Extreme Motorsport. Bila ada salah kata, mohon maaf. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah.